sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau bawa daku Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Nya Tuhan, menikmati segala kebaikan-Nya Tuhan, menikmati segala kemurahan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Berapa banyak yang rindu berjumpa dengan Tuhan, saudara? Pagi hari ini kita percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Bahwa setiap kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan, bahwa setiap hati kita persembahkan di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita percaya, ketika Tuhan Yesus ditinggalkan di tempat ini, Tuhan akan menarik banyak jiwa untuk datang menyembah Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan semangat bro. Semangat sis. Kurang semangat saudara. Walaupun di luar sana hujan, mendung, di sini tetap bercahaya. Amin. Di sini tetap on fire. Di sini tetap menyala. Amin. Semangat. Haleluya. Kita percaya kita ada di tempat yang tepat, di jam yang tepat, di hadirat Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau mendeklarasikan Mazmur 91 dengan iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. Kebesaran-Mu kami agungkan di tempat ini. Tidak ada nama lain yang layak menerima segala penyembahan dari tempat ini selain nama Yesus yang kami banggakan. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau dalam kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu dan selalu
Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Mari bersyukur bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepada anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku. Mari bersyukur, bersyukurlah. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku mari bersama-sama sembah Dia. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan, saudara. Anugerah-Nya sungguh nyata, melimpah bagi setiap kita. Dia yang selalu mempesona setiap hati kita. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bersyukurlah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari yang mau bersyukur katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Angkat tangan sama-sama, bersyukur dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku bersyukurlah, bersyukurlah.
ketiga terjadi di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu dicerahkan, Roh Kudus-Mu dicerahkan, membakar setiap hati kami. Nyalakan api-Mu Tuhan di tempat ini. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Tidak ada yang kami perlukan selain Yesus. Yesus yang kami perlukan di tempat ini. Kami datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Hanya dengan bersama-Mu kami sanggup melewati setiap musim. Di depan kami Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan, bersama-Mu kami sanggup melewati semuanya. Kami bersandar pada-Mu ya Tuhan. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Boleh kita mengangkat tangan kita sama-sama saudara. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan lain. Haleluya. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, aku sanggup berjalan. Dengan kekuatan sayap-Mu, sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku, lebih lagi dengan iman katakan bersama ya. Hanya dengan bersama Tuhan Yesus aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku. Mari yang siap terima kemenangan katakan bersama-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Aku sanggup berjalan. Kekuatan-Mu, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri dengan iman katakan bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Mungkin saat ini posisi kita di bawah saudara, serasa tidak ada jalan keluar.
serasa tidak ada solusi. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan keluar menjadi pemenang. Imani pujian ini saudara, imani dan perkatakan dari hatimu. Angkat tangan saudara, saudara saja perkatakan pujian ini. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu. Amin. Sanggup berjalan. Dengan iman katakan, sayangmu Tuhan terbang tinggi. Bersamamu aku yang siap terima kemenangan, katakan bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Amin, amin, amin. Dengan kuasamu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Oh, 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 yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, agungkan Tuhan Yesus, dimuliakan, dimuliakan. Amin, amin, haleluya. Ditinggi Yesus Tuhan, ku agungkan nama Engkau. Yesus Tuhan, Dialah Rajaku. Oh, Raja. Haleluya. Dia yang bertata, yang bertata, yang berkuasa.
Dalam hadirat-Mu mengalir kesembuhan. Dalam hadirat-Mu mengalir kemenangan Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan sama lagi. Karena Tuhan telah mengubah kami. Yang siap bersuka cita, mari sama-sama katakan. Amin. Sebentar saudara. Bangga enggak jadi jemaat GBCHS saudara? Bangga enggak jadi jemaat Tuhan Yesus? Bangga. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi terang, amin. Kalau saya katakan GBCHS, saudara jawab, bangkit jadi terang. Amin. GBCHS, Bangkit jadi terang. GBCHS, Bangkit jadi terang. GBCHS, bangkit dan jadi terang. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sorak kemenangan di
Haleluya. Bangga jadi anak raja, amin. Jadi anak presiden aja bangga, apalagi jadi anak raja segala raja. Mau bergantung sama Tuhan Yesus saudara. Kasih tahu kanan kiri saudara, bergantunglah sama Tuhan Yesus. Maka hidupmu akan damai. Maka hidupmu akan damai. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rino wangi gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rino wangi gandol Gusti. Kulo amung percaya ora bakal ciloko. Firman Tuhan berkata, muliakanlah tubuhmu, Tuhan dengan tubuhmu. Selagi masih sehat, mari menari buat Tuhan saudara. Seperti Daud, ekspresikan sukacitamu sama Tuhan. Amin, gak usah jaim. Tuhan yang melihat, Raja yang menyaksikan pujian dari tempat ini. Boleh ikuti gerakan saya saudara. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina, saben dina, dina wangi gandol Gusti, yeah. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, yeah. Saben dina, dina wangi. Angkat tangan, bergantung sama Tuhan. Amung percaya. Gandol Gusti, amin. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Angkat tangan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Haleluya. Kulo amung percaya ora bakal cilaka. Saudara, gandol Gusti. Haleluya. Amin. Biasanya orang bergantung itu pasti tangannya terangkat ke atas. Terangkatlah tangan kita saudara, maka tangan Tuhan akan turun memberkati kita. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami membawa persembahan kami Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Karena Engkau telah mengasihi kami terlebih
terlebih dahulu Tuhan. Kami memberi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau aku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ada semua ini karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biar kuasa firman-Mu Tuhan hidup dan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Hingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang. Kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Allah kita memang Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Ya, saya berterima kasih kepada hambanya, gembala di tempat ini mengundang saya untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih dan saya akan memperkenalkan nama saya Agus Gandawijaya. Saya dari GBI MOP Harapan Indah. Sama-sama di bawah rayon 18. Tuhan memberkati. Saya punya istri 1, anak 2, mantu 1, cucu akan lahir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi cucu yang pertama sudah lahir. Tapi cuma 3 jam pulang lagi dia. Gitu. Jadi ini cucu kedua akan lahir. Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur di tahun yang baru, di mana bangkit jadi teranglah. Di mana kita harus bangkit di tahun 2024. Kita tidak sama seperti di tahun 2023. Amin. Karena di tahun 2024 adalah
hal yang baru Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu baru, ya. Tuhan akan beri lebih lagi di tahun 2024. Di tahun 2024 tahun yang lebih baik daripada tahun 2023. Katakan amin. Amin. Ya, pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi pada pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang ada di GBI CHS, ya, ini tempat yang luar biasa, ya, walaupun di pinggir, ya kan, tapi di tempat yang pinggir ini cahaya Tuhan menyinari tempat ini, amin. Ya. Waktu sebelum saya datang ke tempat ini, hari Rabu saya datang ke tempat ini. Padahal kata gembala di tempat ini, lewat map aja, pasti ketemu. Saya ini nggak pandai baca map. Saya kalau ada telepon, lagi naik motor, pasti saya berhenti. Atau saya malas angkat, nanti tunggu sampai tujuan baru saya angkat gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi saya cari, saya minta patokan aja dah. Nah, saya patokannya dari Gedung Juang, terus masuk kolong, terus lurus saja. Nanti ketemu jembatan naik, udah di situ di bawah kolong. Udah sampai di bawah kolong, di bawah kolong itu saya mau nanya sama siapa ya. Tempatnya sepi, nggak ada orang. Jam 10 pagi. Akhirnya pas mau lewat, dia tuh. GBI CHS, amin. Walaupun tempatnya di pojok, tapi cahaya Tuhan turun atas tempat ini. Karena tempat ini bercahaya. Amin. Tuhan mau pakai gereja Tuhan di tempat ini. Ya, seperti jemaat di Makedonia, Tuhan akan pakai gereja Tuhan di tempat ini. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Amin. Apa yang diberikan, yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, ya, di dalam Korintus adalah jemaat yang kaya raya, jemaat yang besar. Tapi di jemaat Makedonia ialah jemaat yang miskin, tetapi mempunyai arti yang luar biasa. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, dan kita tidak perlu minder, ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kehidupan kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Lanjut, kita lihat. Ya, saya petik sedikit tentang orang ini ya. Menarik dari kisah seorang pekerja yang miskin. Hidupnya bersama cucunya, di mana anggota keluarganya telah meninggal. Bapak ini setiap hari pergi kerja, selalu memberikan makanan kepada pengemis yang ditemui di jalan. Jadi bapak ini bekerja, ya, lihat tuh apa yang dia angkatnya gas, sudah tua, hidupnya hanya bersama cucunya. Setiap hasil yang dia dapat tetap cukup untuk makan sehari. Berarti ini kasih karunia Tuhan atas bapak ini, dan kasih Tuhan turun atas bapak ini. Demikian hati yang dari kemurahan hati yang dimiliki bapak ini menerima kemurahan Tuhan. Amin. Jadi hati kita harus penuh kemuliaan Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus gembira. Walaupun keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap harus gembira dan mengucap syukur. Seperti bapak ini mengucap syukur selalu. Setiap bekerja, dia melihat orang miskin, dia memberi. Memberi bukan sebuah uang saja, tetapi memberi dengan kasih. Memberi dengan sukacita. Memberi perhatian. Memberi waktu, memberi tenaga.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini yang biru-biru, ya kan? Bukan kampanye kan? Bukan. Tapi yang biru-biru ini, ya, memberikan waktu untuk pelayanan. Amin. Memberikan tenaga, memberikan perhatian, memberikan kasih atas gereja tempat ini kepada jemaat Tuhan. Amin. Jadi tidak hanya uang saja, tapi kasih yang ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini dan gembala di tempat ini memberikan kasih kepada jemaat Tuhan, untuk jemaat Tuhan dapat menikmati berkat Tuhan. Amin. Berkat bukan hanya uang, tapi damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Uang banyak untuk apa Bapak Ibu? Mobil boleh branded, ya, rumah boleh panjang, ya. Tapi kalau nggak ada damai, sejahtera, sukacita, tidak bisa merasakan apa-apa. Betul? Yang ada hanya sakit di dalam kehidupannya. Terus, kadang ketika kita merasa cukup, mudah bagi kita untuk memberi. Betul tidak? Kalau kita merasa cukup, kita mudah untuk memberi. Ya. Tapi kadang kalau kita cukup, kita tidak bisa memberi. Alias apa? Pelit. Betul? Kita mudah untuk memberi kalau kita merasa cukup. Tapi di sebaliknya kalau kita cukup, kadang kita tidak memberinya, malah memeganginya, menggenggamnya, ya, untuk membantu dan mengasihi orang. Tetapi ketika kita serba kekurangan, kita menjadi egois, bahkan ingin merebut hak orang lain. Waktu kita lebih, kita bisa memberi. Tapi waktu kita kurang, kita egois. Itu memang iya terjadi. Ya, misalkan contoh, Bapak ini dapat sembako, misalkan Pak ya, terus titip, ya, tolong dong, karena antriannya panjang, saya mau antar anak pulang dulu. Bapak ini lihat nggak sembako yang dikasih, dalamnya satu kantong besar, lihat nggak? Enggak. Tapi diambil sama temannya, tapi isinya udah diambil 2. Egois, betul nggak? Egois, ngantri panjang, ya, nggak mau ngantri masuk ke depan. Egois, mementingkan diri sendiri. Teman belum makan, ngelihat orang susah, biarin aja. Dia sendiri kok. Salah sendiri. Seperti itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini kasih Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan. Yesus dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, memperhatikan Allah memberikan kepada anaknya, ya, memperlihatkan Allah memberikan anaknya, yaitu yang paling berharga di matanya, yaitu Yesus. Di mana Yesus yang tidak berdosa hingga menjadi berdosa atas kita. Dia tebus dosa kita di kayu salib. Dia tebus sakit penyakit kita oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Jadi ini kasih Tuhan. Tuhan juga mau kita memberikan kasih kepada orang. Ya. Semua saya percaya Bapak Ibu di tempat ini tidak ada satupun yang kekurangan. Amin. Betul kan? Tidak ada satupun yang kekurangan. Baik jasmani, rohani, ya kan? Berkat Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Amin. Jadi
Di dalam Yohanes 3 ayat 16, jadi Tuhan memperlihatkan kasih-Nya seperti Abraham, yang dimana Bapak Abraham sudah lanjut usia, istrinya Sarah sudah tua, mati haid, dia ingin mempunyai keturunan. Ternyata Tuhan jawab. Apa yang terjadi? Abraham harus menyerahkan anaknya, betul? Untuk ini tidak mudah kalau bukan kasih Tuhan. Amin. Kita mau memberi, kalau tidak dengan kasih Tuhan, pasti tanda tanya. Ya. Memberi itu bukan satu, saya memberi 20.000, saya dapat 200.000. Kita memberi 20.000, jangan bilang kita harus mendapat 200.000. Tuhan bisa beri lebih lagi. Amin. Saya pernah waktu habis nganter istri saya ke gereja, ada pertemuan. Terus saya lihat bapak-bapak udah jam 11 baru keluar jualan cincau. Udah tua lagi. Udah gitu dah. Saya kebetulan suka cincau hijau, saya beli segelas. Saya minum lagi segelas lagi. Saya ingat anak saya mungkin suka. Saya beli lagi 3. Jadi semuanya 5. Akhirnya. Terus saya bayar. Berapa Pak? 5.000. Ini uangnya Pak. 5 kali 6, 30.000. Ini ada lebihnya Pak. 100.000. Saya berikan. Udah saya pulang sampai di rumah. Pas baru mau masuk pintu. Pak Agus tunggu. Kenapa nih orang? Bapak siapa? Saya disuruh teman Bapak. Ini anterin amplop. Waduh, banyak Pak yang merahnya. Banyak merahnya. Nggak pikir. Ya kan? Nggak terpikir. Karena memberi dengan kasih. Ya. Terus seperti minggu lalu. Temanya yaitu muliakan Tuhan dengan, kita baca Amsal 3 ayat 9. Ya, muliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Kalau boleh tanya, mudah nggak Bapak Ibu? Mudah nggak Bapak Ibu? Penghasilan sebulan 10 juta. Apa dikatakan? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti di tahun yang baru kita memberikan. Ini udah gajian belum nih? Saya udah lama gak kerja nih. Ya gak? Jadi ya Bu ya, Ibu Gembala udah gak kerja nih. 10 juta Februari masukin kantong nih peti persembahan. 10 juta. Ada juga ntar minum bintang 7, puyer bintang 7. Pusing. Belum bayar listrik, belum bayar air, bayar keamanan, sekolah ini itu. Betul gak? Amin. Ini Tuhan mengajar. Kalau kita memberi kasih, dengan kasih, di ayat 10 dikatakan apa? Baca dong salah satu ibu. Kalau ibu teman nih kalau ayat 10. Silakan Bapak, ibu-ibu baca satu orang. Amin. Berkatnya melimpah-limpah, amin. Bisa nggak? Ayo. Ayat 9-nya bisa nggak? Ayat 10-nya mau. Ayat 9-nya akan puyer bintang 7. Orang istri-istri kadang-kadang kalau udah
akhir bulan nunggu, papa baik ya. Mana gajiannya? Haleluya. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya. Di waktu masa sulit kita tidak mudah memberi. Tetapi di masa sulit Tuhan mengajar kita memberi. Ini di luar pikiran, apa yang tidak pernah dipikirkan itu. Ya. Sesuatu hal yang tidak terjadi Tuhan bisa buat terjadi. Amin. Kita lanjut. Jemaat di Makedonia disebut miskin, ya. Tetapi kenyataannya bisa memberi melebihi kemampuannya. Jemaat Makedonia menjadi jemaat yang dewasa, yang dipilih Tuhan, menjadi contoh sebagai jemaat yang bisa cukup. Jemaat ini luar biasa, padahal jemaat yang miskin. Tidak seperti di Korintus, jemaat yang kaya, yang besar. Tapi jemaat ini miskin, dapat memberi dari kekurangannya. Paulus mempunyai harapan supaya jemaat Makedonia bisa memberi lebih. Jemaat ini komit dengan apa yang dilakukan terhadap Paulus. Di mana Paulus mengajar untuk memberi. Di mana gembala di tempat ini mengajar untuk memberi. Amin. Memberi lebih baik daripada menerima. Berilah maka engkau akan diberi. Amin. Memberi dengan penuh sukacita. Amin. Berani? Bulan depan perpuluhan? Persembahan sulung? Berani? Oh, Ibu Gembala udah ketawa. Haleluya. Saya mau kasih gambaran sedikit. Saya waktu mendirikan gereja GBI MMOP, saya jual motor anak saya. Padahal itu motor dipakai untuk kerja. Saya ada motor satu, tapi motor saya nggak saya jual. Anak saya yang saya jual motornya. Adakah Bapak seperti itu? Tetapi pas pulang anak saya, dia tanya, Pak motor mana? Nih, udah jadi segini. Untuk apa Pak? Untuk sewa tempat ibadah. Amin. Tetapi saya mau kasih tahu. Saya tidak pikir-pikir panjang waktu menjual motor itu. Dan anak saya pun tidak pikir panjang. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Biasanya ngamuk dong. Kira-kira betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ngamuk. Enggak, ini nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu. Sampai saat ini. Di dalam rumah tangganya apa yang dia perlukan tercukupi. Amin. Waktu mau nikah tercukupi. Amin. Tuhan tidak permalukan anaknya yang selalu memberi dengan sukacita. Jadi, saya modalnya itu motor aja. MOP berdiri. Sampai sekarang. Amin. Berani Bapak Ibu memberikan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ya kan? Kalau dari kelebihan mungkin bisa. Mungkin selalu bisa. Tapi dari kekurangan angkat tangan. Benernya kalau dari kekurangan kita angkat tangan, tadi Ibu Gembala bilang kalau kita angkat tangan Tuhan Yesus turun tangan. Jangan dengan pikiran kita. Dengan membanting tulang. Kerja sampai malam. Ya. Minggu pun kerja lembur. Saya pernah kerja. Pagi kerja. Siang pindah ke kantor lain. Nggak kuat Bapak Ibu. Biar masih muda tenaganya. Dapat 5 bulan. Akhirnya ambil pilihan. Mau yang A apa yang B.
Sesudah saya pilih yang B, saya berjalan dengan penuh sukacita. Ya. Dari itu saya ada Pekan Raya Jakarta Fair. Saya kerja juga sampai malam. Akhirnya pas Pekan Raya Jakarta Fair tutup, hanya sebulan kan, hasilnya dapat di amplopnya masuk ke dokter. Amplopnya masuk ke dokter semuanya. Pas dicek nggak ada sakit penyakit, amin. Nggak bisa dengan pikiran kita, tapi dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kita ada semua karena Dia, amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti jemaat Makedonia dididik menjadi jemaat yang dewasa, yang komitmen, serta bisa memberi contoh. Jemaat ini tidak dipimpin yang menonjol dan mereka satu sama lain sebagai eklesia yang memilih karakteristik sebagai jemaat yang mendapat kasih karunia Tuhan. Luar biasa ini jemaat. Dan saya percaya jemaat di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan juga luar biasa. Amin. Saya rasakan dari tadi waktu pujian penyembahan doa pertama, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ini. Tuhan akan pakai tempat ini. Ini tanah masih kosong. Bapak Ibu punya motor, taruh motornya, kasih gembala, bangun. Amin. Kalau Bapak Ibu bangun gereja Tuhan, rumah Bapak Ibu dibangun. Amin. Usaha Bapak Ibu dibangun. Ini bukan titipan ya, khotbah ini bukan. Tapi tergerak hati saya. Waktu hari Rabu saya lihat, waduh tempat ini besar. Saya keliling naik motor di sini, keliling aja. Saya pikir ada orang, nggak ada. Saya keliling aja, waduh luar biasa Tuhan, tempat ini besar. Saya percaya ada maksud, tujuan. Walaupun di ujung, kelihatannya di ujungnya tempat ini. Kalau zaman dulu orang bilang jin buang anak mungkin barangkali. Tapi ini bercahaya, amin. Taruh motormu satu. Usahamu satu ditambah jadi dua, amin. Rumahmu satu ditambah satu lagi jadi dua. Motormu diberikan satu, dikasih lagi dua. Ya. Ingin punya mobil dikasih. Ya. Yang ada mobil satu ditambahin satu. Yang istrinya satu ditambahin satu. Oh nggak boleh Pak, nggak boleh ya. Oh, untung tangkep ini Ibu. Kalau nggak tangkep Ibu yang gendong anak udah ketawa aja itu. Bahaya gue udah gendong-gendong nih katanya. Jadi nggak boleh, istri tetap mesti satu, suami tetap mesti satu. Berkat Tuhan boleh bertambah, amin. Luar biasa jemaat di tempat ini. Oleh sebab itu, kita perlu memahami dan mengerti semakin banyak yang Tuhan kasih, semakin banyak pula yang perlu kita tolong. Semakin Tuhan memberkati kita, kita harus semakin banyak menolong orang. Ternyata kelebihan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga dengan jemaat Makedonia yang mengerti kekurangan orang lain. Jangan pernah mengejar kelebihan. Jadi jangan pernah mengejar kelebihan. Di dalam Keluaran 16 ayat 2, orang Israel sukanya mengeluh dan hanya bisa bersungut-sungut. Karena kurang. Ya. Dikasih segini kurang, dikasih segini kurang, punya ini kurang, punya itu kurang. Puji Tuhan, ibu-ibu di tempat ini enggak ya, amin, amin. Punya TV 49 in jangan kurang ya. Kalau gede lagi rumahnya ketutup, amin. Jadi bersyukur apa? Punya handphone kurang nih, lihat ini lebih bagus,
ini lebih bagus, nggak habis-habisnya. Tapi harus bersyukur. Berbeda dengan jemaat Makedonia ini, di mana bisa semuanya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dia bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur buat gereja yang saya dirikan, walaupun belum permanen. Saya bersyukur. Apapun yang terjadi, saya bersyukur. Saya juga masih kontrak. Bulan depan udah mulai akan habis kontrakannya, tinggal sebulan. Tapi untungnya saya gak makan puyat bintang 7. Saya bersyukur Tuhan pasti sediakan tempat yang lebih baik. Amin. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, segalanya hanya daripada Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan perbuat. Pengkhotbah 3, segala sesuatunya ada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan perbuat. Saya doa di gereja ingin punya kul 10 gembala kul, setiap gembala kul menuai 10 kakak. Udah lama saya doa, ada 3 tahun kurang lebih. Tahun 2024 saya kumpul sama pelayan-pelayan Tuhan. Bakar ikan tanggal 1. Karena kalau tanggal 31 saya takutnya nggak ada yang datang ibadah di tanggal 1. Ngantuk bilangnya. Jadi saya adakan tanggal 1 jam 3 sore. Ya, saya tanya siapa yang mau buka kul. Ternyata 7 kul terbuka. Amin. Ini di luar pikiran saya. 7 kul dibuka. Walaupun masih keluarga, suami, istri, anak. Ada yang udah 8 orang jemaatnya. Jadi bervariasi. Jadi percaya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Kadang kita tidak dapat melihat. Ya, tapi kita boleh merasakan kasih Tuhan selalu ada. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan mengucap syukur kita dapat melihat keindahan di tengah rasa sakit. Mengucap syukur kita dapat melihat keindahan Tuhan di tengah rasa sakit. Penderitaan. Bahkan dalam hidup sehari-hari yang terasa membosankan. Mengucap syukur Bapak Ibu. Banyak saat-saat ini yang sakit. Tiba-tiba harus operasi katarak. Tiba-tiba ginjalnya sakit. Tiba-tiba ini kelenjarnya pas diperiksa ada tumor. Banyak orang yang mengalami sakit penyakit masih muda. Ini perutnya kenceng. Saya bilang ini nelen semen apa ya? Dipencet aja sampai nggak ini benar-benar nggak bergerak. Sampai nangis. Saya tanya, adek ini ibadah nggak? Ibadah Pak, tapi jarang-jarang. Jarang-jarang dia bilang. Kenapa? Waktu nggak ada. Harus membiayai kehidupan rumah tangga. Mama harus dibiayain. Sama adik-adik. Jadi pas saya doain, dia nangis. Dia bilang, saya yakin dan percaya Dik. Kamu akan dilawat Tuhan, akan mengalami kesembuhan. Ya, engkau pegang janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau pegang di dalam Keluaran 23 ayat 25, Bapak Ibu, pegang firman Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan, di dalam segala hal, pegang firman Tuhan.
Keluaran 23 dan ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka ia akan memberkati roti, makananmu dan air minummu, yaitu berkat untuk kita semua. Amin. Dan menjauhkan dari sakit penyakit. Amin. Saya bilang sama adik ini, sama yang saya doakan juga teman saya, dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Dia menyadari, oke Om, saya mau beribadah kembali. Habis didoain 2 hari, pulang. Bukan meninggal, bukan. Pulang, udah boleh. Perutnya dipencet udah enteng. Amin. Tadinya keras banget. Pas dipencet udah bisa. Udah rasa sakitnya sama teman saya juga ini, kelenjarnya juga udah meriangnya dan segala halnya ini udah mulai berkurang. Amin. Saya bilang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang memberkati, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang kami rindukan, apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pekerja yang ambil bagian maupun yang tidak ambil bagian pada saat ini Tuhan. Mari Bapa Engkau yang memberkati. Biarlah Bapa kami senantiasa boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan tempat ini Bapa. Hanya demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sagiman, beserta istri dan anaknya Tuhan. Engkau yang memberkati, berkati kesehatan mereka, berkati penggembalaannya Bapa, berkati setiap aspek kehidupannya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa yang merindukan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Kami percaya Tuhan akan membesarkan tempat ini Bapak. Tuhan yang akan memberkati setiap apapun yang kami jadikan menjadi visi di gereja ini Bapak. Kami percaya Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami Bapak. Visi gereja kami ini Bapak 200 jiwa, 10 gol dan 20 pendoa Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang membawanya ke tempat ini Bapak. Biar nama-Mu dimuliakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Allah Bapak. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami, pemerintah setempat Bapak. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh dengan sukacita menerima kehadiran kami Bapak di tempat ini. Biarlah mereka boleh menerima cahaya dari kami Bapak, cahaya yang berasal dari Engkau ya Allah Bapak. Berkati tempat ini Bapak. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk memuji muliakan Engkau Bapak. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pemimpin tertinggi hingga pemimpin yang terendah Bapak. Biarlah Bapak Engkau yang memberkati setiap pemimpin bangsa kami ini, agar mereka boleh berbuat bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan mereka itu dengan hikmat yang berasal daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pesta rakyat pemilu nanti di tanggal 14 Februari yang akan datang Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua proses pemilu Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong terjadi pemilu yang dipenuhi dengan damai, dengan sukacita Bapak. Setiap proses berjalan dengan kejujuran, dengan kebaikan Bapak, sehingga terpilihlah pemimpin yang berasal daripada Engkau nanti Bapak.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa kami ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa juga untuk Gembala Rayong kami, Bapak Andi Markus beserta anak, istri dan para wakilnya beserta keluarganya juga Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayanan mereka, berkati kesehatan dan setiap usaha mereka Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala pembina kami, Bapak Niko Jogorahar Tuhan, beserta istri, anak-anaknya, beserta wakil-wakilnya Tuhan, beserta keluarga besarnya. Kau berkati mereka Bapak. Di dalam pelayanannya semakin banyak tanda-tanda heran Bapak, semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami sebelum kami pulang Bapa. Kami akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tuhan memberkati. Ya, sedikit ada pengumuman saudara. Nanti disampaikan Bu Christine. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu untuk tetap di tempat sebentar. Ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan sehubungan dengan ibadah Padang yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 minggu ke depan pada tanggal 9 Februari. Nanti bertempat di Danau Tambelang. Fix ya, di tempat Danau Tambelang. Bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ataupun ada keluarga yang mau ikut bergabung bersama dengan kita, boleh mendaftarkan diri dengan bapak-bapak yang sudah tertera nomornya. Nanti ada Bapak Siburian, ada Bapak Harefa, dan ada Bapak Lingga, untuk bisa menghubungi kontak-kontak mereka untuk mendaftarkan anggota-anggotanya siapa saja yang ikut, ataupun dengan gembala kul di tempat masing-masing ya. Karena di sana kita akan membayar uang masuk per kepala 10.000. Jadi perlu sekali untuk pendaftaran siapa yang ikut. Anak di atas 2 tahun wajib bayar ya. Jadi untuk konsumsi juga nanti kita akan membawa masing-masing dari rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu jemaat yang sempat untuk masak dari rumah, boleh dibawa, nanti kita makan sama-sama di tempat. Kalau nggak sempat juga jangan khawatir Bapak Ibu ya, gereja akan menyediakan ya.